Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali kita membedah buku DDW, Dompet Duafa dari Pak Eri Sudewo, dan kita masuk ke prinsip yang ke-6 ya. Prinsip yang ke-6 yaitu kaitannya dengan amil, bahwa amil itu adalah sebuah pekerjaan yang mulia ya. Nah, kenapa menjadi amil itu pekerjaan yang mulia? Karena tentu saja yang pertama adalah seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, amil itu mengurusi zakat yang nilainya hanya 2,5%, yang menurut Pak Eri disebut recehan, remeh-temeh gitu ya. Jadi sebuah pekerjaan yang mengurusi hal-hal kecil ya, bahkan Pak Eri lebih ekstrim ya, menyebutnya itu sebagai dakinya muzaki ya. Itu tentulah orang itu kemudian luar biasa ya, karena mau mengurusi hal-hal yang kecil itu kemudian ya. Yang kedua, selain kecil, zakat ini atau jadi amil ini sesuatu yang tidak dilirik ya, tidak dilirik oleh orang-orang gitu, bukan sesuatu yang bergengsi juga kemudian ya. Orang itu sedikit sekali yang terpikir untuk jadi amil. Bahkan mungkin banyak amil itu yang sekarang jadi amil mungkin karena kecelakaan juga gitu kemudian ya. Kecelakaan artinya tidak diterima di mana-mana, kemudian ya sudahlah saya jadi amil ya. Itu kondisi yang ada sekarang ya. Jadi hal kecil tidak dilirik gitu ya, tidak bergengsi, tetapi kemudian harus bekerja 24 jam. Bayangkan ya, artinya bekerja 24 jam itu, amil itu harus terus-menerus memikirkan kondisi masyarakatnya. Harus melihat, harus peka kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Ya. Hampir 24 jam itu kemudian. Ya, jadi itu yang terjadi. Kemudian amil juga punya multi peran. Ya. Selain ia profesi, ia juga tadi harus memikirkan lingkungan ya. Ia juga harus berusaha habis-habisan untuk bisa membuat program yang bisa menaikkan derajat dari fakir miskin ya. Memperbaiki kesehatannya, memperbaiki ekonominya, bahkan sampai pada tingkat memperbaiki keimanannya kemudian ya. Amil punya tugas yang luar biasa. Maka memang dibutuhkan amil yang luar biasa, amil yang bukan hanya cerdas pikirannya ya, tetapi juga cerdas hatinya, cerdas perasaannya ya, sehingga bisa peka, bisa peduli kepada berbagai macam problem-problem sosial yang terjadi. Sehingga amil itu kemudian bukan hanya menjadi karyawan, tetapi naik tingkat menjadi social entrepreneur ya. Social entrepreneur itu adalah orang-orang yang menyelesaikan masalah sosial melalui pendekatan-pendekatan entrepreneurship ya, melalui pendekatan sosial bisnis ya. Nah, ini bukan pekerjaan yang mudah. Kenapa? Karena kalau kita bicara bisnis ya, bicara bisnis biasa, maka kita berbisnis hasilnya untuk kita ya, sedangkan social bisnis itu berbisnis tapi hasilnya justru untuk orang lain ya. Nah, ini yang kemudian juga membuat betapa mulianya pekerjaan amil. Mulia sendiri menurut saya adalah itu karena orang itu mau melakukan sesuatu dengan sangat sungguh-sungguh, dengan serius, dengan all out ya, dengan 100%, itu bukan untuk dirinya ya, tetapi justru untuk orang lain. Nah, itu sebabnya kenapa juga kemudian amil ini disebut juga sebagai negarawan ya. Orang yang rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Orang yang rela berkorban untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kebaikan umat, untuk kemajuan dan kesejahteraan umat. Ya. Sehingga ini dibutuhkan sosok-sosok yang hebat itu tadi ya. Yang berikutnya, amil adalah juga sesungguhnya adalah jalan dakwah kalau menurut saya. Ya. Artinya jalan dakwah yang bahkan ini mungkin puncaknya dakwah ya, karena kalau kita memaknai dakwah hanya dengan ceramah misalnya,
Maka Amel itu bahkan mungkin tidak banyak yang ceramah ya, tetapi justru karya-karyanya adalah sangat nyata menjadi solusi bagi permasalahan umat ya. Bahkan sampai pada tingkat tadi bisa meningkatkan derajat umat ya, derajat fakir miskin itu duafa ke tingkatan yang lebih tinggi ya. Targetnya bahkan sampai menjadi muzaki ya, dari penerima kemudian menjadi pemberi zakat ya. Ini sungguh luar biasa. Nah, ini dasarnya adalah apa yang menjadi ajarannya Islam ya. Khairun nas anfa'uhum linnas ya. Manusia terbaik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk sesama manusia ya, untuk lingkungan, untuk bumi ini ya. Nah, jadi sungguh berbahagia sebetulnya orang-orang yang memilih ya menjadi amil ya, dan membuat amil itu sebagai jalan dakwahnya, jalan hidupnya, sebagai passionnya ya. Memang passion saya di sini begitu ya. Saya melihat banyak sekali ya orang-orang yang kemudian memerankan fungsi ini di masyarakat, memang bekerja siang dan malam justru untuk kepentingan orang lain ya. Ini sungguh luar biasa. Ini yang saya sebut sebagai negarawan yang sejati, negarawan yang sesungguhnya, negarawan yang hakiki ya. Berbeda dengan negarawan yang harusnya jadi negarawan tetapi kemudian mengatakan saya cinta tanah air, saya cinta bumi pertiwi ya, tetapi kemudian malah banyak impor begitu ya, banyak utang, banyak malah mengutamakan kepentingan asing ya. Ini sesuatu yang kemudian malah bertentangan. Nah, amil justru berada di posisi yang lurus, yang benar ya, dan menjaga kehormatannya untuk senantiasa menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Salut untuk amil-amil yang seperti ini ya, amil-amil yang tidak hanya bekerja saja tetapi betul-betul menjadikan amil itu sebagai jalan hidup, jalan dakwah ya, penuh dengan passion, penuh dengan gairah, mengeluarkan semua kemampuan untuk kemudian mengkreasi program-program masterpiece, program-program yang bisa mengentaskan kemiskinan dengan efektif ya, dan kemudian bahkan bisa mencegah kemiskinan itu kembali lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Supardili, Direktur Baitul Mal Bestari Indonesia. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.